Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ajaib Engkau. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya hadirat memenuhi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu berlimpah berkat Tuhan. Berlimpah kemurahan Tuhan. Berlimpah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Ini kami ya Tuhan. Hati kami adalah tanah yang subur, tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa setan, kuasa kegelapan mencuri benih-benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tidak mengizinkan keangkuhan hati, kesombongan, kebebalan hati orang yang tidak percaya menolak Injil Yesus Kristus. Kami taklukkan di bawah pemikiran-pemikiran Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ada kemenangan? Amin. Berapa banyak saudara yang mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup saudara? Amin. Kalau kita boleh ada pagi hari ini di gereja, kita boleh bersekutu bersama-sama, itu semua karena Tuhan Yesus baik. Amin. Bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berapa banyak saudara yang mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan sebagai anak-anak kerajaan Allah? Berapa banyak anak-anak kerajaan Allah di tempat ini? Anda anak-anak kerajaan Allah? Amin. Anak-anak kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perkara yang ajaib, itu adalah sesuatu yang normal. Amin. Habitat kita adalah mengalami mujizat Tuhan. Berapa banyak yang percaya? Amin. Habitat kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini? Saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau mengalami kuasa Tuhan, hidup oleh percayanya, hidup oleh imannya di dalam Tuhan. Amin. Iman kita, saudara-saudara, penting sekali saudara. Makanya saya percaya ketika saudara buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, maka saudara, iman Anda bertumbuh. Ketika saudara buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus menyempurnakan iman saudara supaya Anda bertumbuh, ya, jadi anak Tuhan, jadi murid Tuhan. Ya, barangkali saudara, Anda level 1, Anda boleh naik level 2. Anda level 2 boleh naik level 3. Amin. Karena begitu dimensi rohani. Tuhan memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sesuatu yang terus menerus kita cari sampai seumur hidup kita. Jadi kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu sesuatu yang kalau pakai tense bahasa Inggris bilang present continuous tense. Sesuatu yang terus menerus berulang-ulang. Kenapa saudara?
Bukan karena saudara tidak menemukan kerajaan Allah, tapi ketika saudara menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, dimensi yang baru Tuhan bukakan bagi saudara. Amin. Kayak anak-anak main game. Kalau dia sudah selesai level 1, tiba-tiba level 2 terbuka. Kalau dia sudah selesai level 2, tiba-tiba level 3 terbuka. Begitu juga dalam kerajaan Allah. Ketika saudara menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, dimensi baru terbuka, saudara. Pemahaman Anda semakin dalam. Ya, tentu saja ya, beda kita mau bandingkan anak kelas 6 SD dengan anak SMA kelas 3. Beda kan? Apalagi dibandingkan dengan orang yang sudah kuliah. Atau dibandingkan dengan orang yang mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dengan orang yang ya hadir gereja, yang penting hadir gereja, duduk di gereja, selesai ibadah pulang. Ya, banyak orang Kristen di luar sana, saya bilang orang Kristen tomat, saudara-saudara. Minggu tobat, Senin kumat. Kenapa? Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka tidak mengalami dimensi kerajaan Allah. Mereka tidak mengalami kuasa kerajaan Allah. Mereka masih sebatas orang-orang Kristen agamawi. Amin. Anda orang Kristen agamawi atau Anda murid Tuhan? Anda orang Kristen agamawi atau Anda adalah anak-anak Allah? Amin. Nah, saudara, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, mau berbicara kepada kita bahwa saudara-saudara, Tuhan Yesus datang menyembuhkan kita. Tuhan Yesus datang memulihkan kita, dan Dia mengampuni dosa kita. Kalau saudara mau mengalami lawatan Tuhan, terobosan, pemulihan daripada Tuhan, iman saudara ya harus aktif. Iman itu sesuatu yang aktif, bukan sesuatu yang pasif. Amin. Nah, ada sesuatu yang menarik di Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ini pembacaan Alkitab Pastor ya, DLKP Pastor. Jadi Pastor PDLKP ada double, saudara ya, ada di Markus dan ada di Matius. Ya, biar ulang-ulang firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Nah, ini kisah yang menarik. Saya tahu saudara barangkali sudah dengar kisah ini, sudah tahu kisah ini, tapi mari kita mendengarkan firman Tuhan, dan karena firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Kalau saudara punya paradigma bahwa firman Tuhan itu selalu segar setiap hari, saudara pasti diberkati terus. Sama dengan orang makan nasi tuh. Makan nasi tiap hari. Orang tidak pernah bosan. Nah, mari kita melihat bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita ya. Beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Artinya Yesus mengajarkan. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu datang orang-orang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus segera mengetahui
dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya, kenapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah? Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun di hadapan mereka, semua yang mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Di sini saudara kita melihat Yesus menunjukkan kuasanya untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit. Dan di sini juga kita diajar oleh firman Tuhan bahwa iman yang aktif, iman yang berani menghadap tantangan menghasilkan kuasa Tuhan. Amin. Meskipun ada konfrontasi saudara ya, ada rintangan, ada halangan. Nah saudara-saudara, apa yang membuat kita mengalami kuasa Tuhan? Apa yang membuat kita mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan? Iman kita menggerakkan tindakan. Di kitab Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, kita melihat 4 orang ini, mereka tentu saja ya tergerak oleh belas kasihan karena melihat sahabat mereka papa, sahabat mereka lumpuh, tak berdaya, tidak bisa berjalan, saudara-saudara. Ya, pastor pernah mengalami itu lumpuh. Ya, pastor pernah mengalami itu tidak berjalan, saudara. Ya, jadi bisa mencicipi sedikit penderitaan orang itu. Ya, tapi 4 orang ini di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah hambatan, di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah barangkali beban yang menindih saudara-saudara, mereka tidak menyerah. Ya, barangkali orang lain datang waktu bawa orang sakit ini, lihat ya full, ya sudah penuh, nggak ada jalan masuk. Mungkin orang lain akan berkata, ya sudah kita pulang, ya toh. Tapi orang-orang ini, meskipun ada rintangan, ada hambatan, mereka, orang Ambon bilang terabas. Betul kan? Belum terabas. Dong masuk saja. Mereka bertindak, saudara. Tidak mudah menyerah. Haleluya. Bangkit murid-murid Tuhan di sini. Amin. Saya percaya, ya, kerap kali pastor digoncangkan, saudara. Pastor merasa, oh Tuhan tolong. Barangkali kita membangun di tempat ini, orang lain yang akan meneruskan dan sebagainya. Tapi Tuhan taruh di hati, enggak. Kamu saya taruh di sini untuk berhasil. Jadi pastor berubah, saudara. Tuhan taruh di hati, saya ditaruh di sini untuk berhasil. Kadang-kadang saya bergumul, saya berbicara dengan Tuhan, Tuhan, apakah saya salah tempat di sini, Tuhan? Apakah dengan kapasitas yang ada, dengan pengalaman, dengan potensi yang ada, apakah saya harus di sini, Tuhan? Saya bergumul di dalam hati saya. Dan Tuhan berkata di dalam hati, kamu saya panggil di sini untuk berhasil.
Saudara percaya pelayanan kita di sini boleh berhasil? Keluarga kita boleh berhasil? Pekerjaan usaha kita boleh berhasil? Apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan iman, dengan tekun, bisa berhasil? Amin. Ya, biasanya orang senang kalau lihat kita sudah di atas, saudara. Kita sudah mencapai sesuatu, tapi mereka tidak tahu lembah-lembah yang kita lalui. Ya, mereka tidak tahu lembah-lembah yang kita lalui, saudara. Saya tahu setiap kita punya pergumulan masing-masing, saudara. Tapi kalau saudara percaya di dalam Yesus, saudara percaya panggilannya, saudara percaya penyertaannya, saudara percaya pertolongannya, saudara tetap maju, melangkah. Pertolongan Tuhan sempurna. Kami mengalami di tempat ini, saudara. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Ya, sedikit pastor saksikan ya. Tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu atau 2 tahun lalu. Ya, Pastor Refli, Pastor Pinkan saksi. 1 tahun di rumah ini, tiap bulan ada orang yang belanja. Dan belanjanya nggak main-main, saudara. 3 juta sampai 5 juta. Sampai mereka beliin kulkas. Betul nggak? Jadi waktu pastor pergi kongres, pastor hitung-hitung persis 1 tahun, 12 bulan. Belanja ya, dorang kirim kemari. Dari Freshmart, kirim terus. Dan waktu itu selesai, pastor berpikir, Tuhan, habis ini kita mau makan apa? So 2 tahun masih hidup sampai sekarang. Amin. Saudara pikir kita di sini tidak mengalami banyak mujizat? Banyak mujizat, saudara. Kalau orang keluar sana, kalau orang kasih kesaksian, orang pelayanan di sini, mujizat terlalu banyak. Amin. Barangkali orang-orang ini merasa biasa-biasa saja, karena orang hari-hari itu, orang hari-hari, saudara. Tapi saudara, kalau saudara mau lihat waktu masuk di tempat ini, ya banyak saksi mata yang waktu masuk di tempat ini. Ini kayak rumah hantu, saudara. Orang-orang pikir ini bukan gereja. Penuh pohon ini. Ya, Pak Edi mencicipi sedikit yang di belakang. Tapi belum lihat yang di depan sini. Di depan sini lebih parah, saudara. Kita kerja pelan-pelan sampai jadi seperti ini. Dengan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi saudara, iman 4 orang ini menggambarkan iman yang aktif. Selalu bergerak, selalu maju. Ya, kadang-kadang kita menghadapi realita, kita menjadi ragu, saudara. Waktu kita lihat situasi, kita menjadi ragu, saudara. Tapi saudara, terkadang realita yang kita lihat bukan fakta. Halo? Terkadang realita yang kita lihat bukan fakta, saudara. Bukan itu yang sebenarnya. Tuhan mau kita bangkit, anak-anak Tuhan. Amin. Lihat saudara, 4 orang ini mengatasi rintangan. Mereka terabas, mereka masuk, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus melihat iman mereka. Ini yang luar biasa ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, saudara-saudara. Apa yang Yesus katakan? Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya dosa-dosamu sudah diampuni? Saudara, kerap kali saudara, kita mengharapkan sesuatu seperti keinginan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta seperti apa yang kita mau. Tapi itu bukan inti masalahnya. Kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Kenapa Tuhan belum menyatakan kuasanya dalam hidup kita? Karena itu bukan inti masalahnya. Saudara lihat baik-baik. Orang ini sakit. Yang dia butuh apa? Kesembuhan. Tapi yang Yesus lakukan apa? Mengampuni dosanya.
Haleluya. Saudara tangkap sesuatu nggak di sini? Saudara tangkap sesuatu nggak? Yesus tahu bahwa inti permasalahan orang ini bukan penyakit tubuhnya, tapi dosanya. Maka itu yang Yesus pulihkan, saudara. Yesus ampuni dosanya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, kalau pastor posting di internet Yesus berkuasa mengampuni dosa, orang seberang sana pada kepanasan, saudara. Karena apa? Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ya, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berkata di dalam hatinya, siapa orang ini menghujat Allah? Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Kenapa dia bisa mengampuni dosa? Ya karena Yesus Allah. Amin. Karena Yesus Allah. Alkitab mengatakan dia firman Allah. Jadi saudara, kenapa saudara waktu saudara datang dengan penyakit, barangkali saudara datang dengan pergumulan keuangan, saudara datang dengan pergumulan keluarga, saudara datang dengan bermacam pergumulan tantangan saudara, dan belum terjadi apa-apa. Ketika engkau fight dengan imanmu, belum terjadi apa-apa. Barangkali Tuhan tahu inti masalahnya, saudara. Sama seperti orang ini Tuhan katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang mempersiapkan anak-anaknya supaya waktu dia mengalami berkat Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan, dia sadar betul ini semua kemurahan Tuhan. Amin. Dia sadar betul ini semua kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita di atas puncak, ya kita tergoda dengan tipu daya iblis dan berkata, oh ini karena kita jago, oh ini karena kita hebat, oh ini karena kita mantap, oh ini karena kita pintar dan sebagainya. Jadi kenapa Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita? Barangkali ada sesuatu yang Tuhan mau bentuk dalam diri saudara. Amin. Karena Tuhan tahu inti masalahnya. Itulah sebabnya saudara, ketika kita berdoa, ketika kita datang menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, kita berpikir masalah kita akan berubah. Kita berpikir situasi kita akan berubah. Kita berpikir kita berdoa pagi ini, sorenya Tuhan langsung jawab. Tapi ternyata saudara, yang Tuhan mau, anaknya dipersiapkan. Saudara, Yusuf butuh berapa belas tahun untuk jadi Perdana Menteri? Daud perlu berapa belas tahun untuk jadi raja? Walaupun sudah diurapi jadi raja. Segala sesuatu ada proses. Dan di dalam Alkitab, kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, berapa banyak yang mau mengalami kuasa Tuhan? Bilang saya mau. Berapa banyak di antara kita yang mau mengalami mujizat Tuhan? Tidak ada perkara mujizat, tidak ada perkara ajaib terjadi di Alkitab tanpa ketaatan. Hello. Amin. Nggak ada shortcut. Nggak ada shortcut, saudara. Kalau saudara berkeras hati, Tuhan Yesus bilang apa? Kepada yang tidak mempunyai, diambil daripadanya. Kepada yang mempunyai apa? Ditambahkan kepadanya. Ya, jadi kita, wah luar biasa ya, Tuhan bukakan satu pemahaman di sini saudara, bahwa saudara ya, Tuhan tahu inti masalahnya, bahwa orang ini yang perlu dipulihkan, perlu disembuhkan dosa-dosanya. Memang saudara, ada korelasi antara dosa dan penyakit. Karena apa? Sakit penyakit masuk di bumi ini karena kejatuhan manusia. Kutuk terjadi saudara. Betul nggak? Ya makanya Yesus kemana-mana beritakan Injil Kerajaan Allah, doakan orang sakit, usir setan-setan.
Itu yang Yesus lakukan, saudara. Nah, kita melihat, saudara, ya, jadi ada hubungan antara sakit penyakit dengan dosa-dosa. Kerap kali juga Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita sebagai pelajaran buat kita, supaya kita bertobat atau kita berubah. Ya, pastor bergumul, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit? Lebih baik kita koreksi diri daripada komplain kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak kalau saudara mengalami realita-realita yang terbalik, tidak sesuai harapan saudara, mulai menggerutu, mulai komplain barangkali. Tapi kalau kita anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, kalau kita mengalami perkara-perkara seperti itu, kita merefleksikan diri dan kita merenung, cari Tuhan, saudara. Amin. Kita melihat, saudara, Yesus mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar di dunia ini yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan Yesus. Yesus mengampuni dosa. Dan saudara, kita memang butuh penebus, karena di hadapan takhta Allah, di penghakiman takhta Allah, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada satu manusia pun yang dapat menanggung dosanya sendiri. Amin. Ini pastor so 7 bulan ada balik-balik pengadilan. 7 bulan. Yang bersyukur Jo, Tuhan ada bela pastor. Ya, so putusan Tuhan so bela. Ya, kemarin orang pikir orang mau naik banding, tapi ternyata Tuhan bela. Pastor Eman dan Pastor Jadi senang sekali. Ya, karena orang dua ndak pakai pengacara. Orang dua untung baik ada belajar jadi pengacara. Masalahnya nggak boleh bersidang di dalam karena belum pengacara, tapi so belajar ilmu pengacara. Jadi orang dua mengada sendiri, walaupun buta-buta. Walaupun buta-buta. Tapi bersyukur Tuhan bela, saudara. Tapi saudara tahu, kemarin pastor baku dapat dengan pengacara luar biasa, ya, terkenal, pastor tidak usah sebut namanya. Dia bilang, sedangkan Presiden Soeharto berperkara pakai pengacara. Ya, pengacara-pengacara hebat beracara dalam pengadilan pakai pengacara juga. Saudara bayangkan, saudara, ya, kalau Anda mengerti hukum, Anda berperkara di dalam pengadilan, Anda harus ada pembela. Itu pengadilan dunia, saudara. Belum saudara menghadapi penghakiman pengadilan tahta putih, di mana Yesus hakim yang adil. Saudara mau datang dengan menanggung dosa Anda sendiri, Anda punya apa? Saudara bisa tangkap sesuatu di sini? Amin. Nah, kita orang Kristen, kita bersyukur Yesus jadi pembela kita. Yesus sudah menebus dosa kita. Memang ini pastor baca-baca Alkitab ini semakin kagum dengan Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Anda dokter, Yesus dokter di atas segala dokter. Anda guru, Yesus guru maha guru. Anda advocate, pengacara, Yesus pengacara. Anda hakim, Yesus hakim. Mau bilang apa lagi? Anda tukang bangunan, Yesus batu penjuru. Anda tukang bunga, Yesus mawar saron. Yesus singa dari Yehuda. Waduh, banyak sekali sebutan tentang Yesus. Dahsyat sekali, saudara. Betul nggak? Ya, masih banyak lagi itu belum disebutkan, saudara. Saudara boleh list sebutan-sebutan tentang Yesus di dalam Alkitab. Banyak sekali. Tuhan Yesus itu dahsyat, ya. Jadi saudara-saudara, waktu Yesus mengampuni dosa, yang paling pertama menentang siapa, saudara? Orang-orang Farisi, orang-orang agamawi. Jadi saudara,
Ya, musuh terbesar kerajaan Allah yaitu spirit agamawi. Saudara tahu itu spirit agamawi? Merasa diri paling benar. Oh, orang denominasi paling benar. Tumpe agama paling benar. Semua rasa orang paling benar. Makanya Tuhan Yesus katakan, saya datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang berdosa. Ya, kalau kita merasa papa, tak berdaya, miskin di hadapan Allah, kitalah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini miskin bukan miskin ada doi, saudara. Ini miskin rohani. Merasa papa, merasa tak berdaya, dan perlu Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita melihat, saudara ya, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita berhadapan dengan spirit agamawi yang mempertanyakan otoritas Yesus Kristus. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada challenge terhadap iman kita. Apakah kita mau teguh berdiri dalam iman dan percaya pada kuasa Tuhan, atau kita tergoda dengan spirit agamawi yang berkata, dia menghujat Allah. Haleluya. Atau dia berkata, aduh, ya, kita pe situasi ini rupa tidak memungkinkan. Mana bisa Tuhan mau tolong? Hello, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Pastor banyak kali mengalami kuasa Tuhan, ya. Pastor sering bilang teman-teman, kita ini kalau mau mati dari kelas 6 SD kita sudah mati. Kita sudah ada. Jadi tapi hidup ini kita sudah mati. Kita sudah bilang juga Pak Pastor Jenny, kita sudah mati. Jadi tapi hidup ini kurang kemurahan Tuhan. Karena kalau mau bilang mau mati, kita sudah malaria tropika kelas 6 SD di Papua. Dan rata-rata orang kalau mengalami malaria tropika pulang nama itu. Saudara, pulang nama. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan di masa-masa sukar kita, kita tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun kehidupan kita, bahkan di masa berkelimpahan kita, kita tetap setia, kita tetap tekun. Yesus membuktikan kuasanya. Yesus membuktikan kuasanya dalam kehidupan kita. Kita melihat saudara ya, di ayat 10 sampai 12 Tuhan Yesus katakan apa saudara-saudara? Ya, di sini dikatakan, namun supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Yesus membuktikan kuasanya. Dia bukan sekedar menyelesaikan intinya saudara, dosa, tapi juga dia menyembuhkan. Amin. Yesus membuktikan kuasanya. Berapa banyak yang mau mengalami kuasa Tuhan? Amin. Yesus itu ya dan amin. Saudara tahu kata ya dan amin salah satu sebutan kepada Allah. Ya dan amin. Nama Allah disebut ya dan amin. Kenapa? Karena Allah itu setia. Apa yang dia janjikan selalu terjadi. Ya, kalau manusia bisa saja dia lupa. Ya toh, karena kelemahan. Ya, kalau Pastor Raymond bisa barangkali berjanji hari Senin, lupa. Telepon ada minta maaf, lupa. Hari Selasa aja, bisa jadi kan? Tapi Tuhan janji-janjinya selalu digenapi.
Tuhan Yesus, saudara-saudara ya, berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Saudara boleh lihat apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang tidak terjadi, semua terjadi, saudara. Dia menubuatkan kematiannya, dia menubuatkan kebangkitannya, dia menubuatkan Roh Kudus tercurah, dia menubuatkan runtuhnya Yerusalem, dia menubuatkan bait Allah hancur. Terjadi semua, saudara. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkataan Tuhan ya dan amin. Haleluya. Amin. Berapa banyak di antara kita pagi hari ini yang mau aktifkan iman kita? Tetap percaya Tuhan. Meskipun realita terbalik, saudara. Hello. Meskipun realita apa yang kita lihat tidak sesuai harapan kita, saudara. Berapa banyak di antara kita yang mau tetap percaya bahwa Yesus pegang kendali? Berapa banyak di antara kita yang mau percaya bahwa Yesus membuktikan kuasanya? Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Bangkit murid-murid Tuhan di tempat ini. Walaupun kita hanya seberapa ya, juga buat sahabat-sahabat yang menyaksikan di sosial media, di Facebook. Pastor lihat ada berapa banyak orang yang menyaksikan. Bangkit imanmu. Kalau Anda sakit, percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Kalau Anda bergumul dengan keuangan, percaya Yesus yang memelihara, Yesus yang menyediakan. Kerjakan imanmu. Kalau Anda bergumul dengan keluargamu, bergumul dengan apapun dalam hidupmu, tetap percaya kepada Tuhan. Kerjakan apa yang kau percaya di dalam Tuhan. Karena iman kita adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Amin. Puji Tuhan, mari setiap kita menghampiri takhta kasih karunia Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak saudara, barangkali saudara merasa imanmu tergoncang. Berapa banyak dari saudara yang merasa imanmu sedang ya, barangkali sedang goyah. Saya tidak tahu situasi keadaan rohanimu saat ini. Tapi pagi hari ini Tuhan mau memulihkan kita. Pagi hari ini Tuhan mau membuktikan kuasanya kepada kita. Berapa banyak di antara kita yang meresponi firman Tuhan pagi hari ini? Saya percaya ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Mari kita menghampiri takhta kasih karunia Allah pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau ada bagi kami, Tuhan. Engkau penolong kami yang ajaib. Engkau yang menyertai kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu kegelapan, belenggu dosa dilepaskan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Bangkit lebih dari pemenang. Buat setiap anak-anak Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami berserah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit, Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit saudara, percayalah, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter, penyembuh yang ajaib. Mari kita sepakat bersama-sama, kita berdoa. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus.
Kami berdoa pemulihan terjadi buat keluarga-keluarga, pemulihan ekonomi. Berapa banyak saudara yang bergumul dengan pemulihan keuangan, pemulihan ekonomi. Mari kita berdoa terobosan daripada Tuhan terjadi. Terbuka pintu pekerjaan, usaha, ladang-ladang Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali